Selamat pagi umat yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyambut hari yang baru. Mari kita mulai awali hari kita dengan merenungkan ayat Alkitab pada hari ini yang akan diambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari Engkau memberikan waktu istirahat yang baik. Dan pada pagi ini Engkau juga memberikan kami hari yang baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami ingin mengawali dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kami boleh mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan, karena firman-Mu itu adalah terang dan pelita bagi hidup kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Ayat bacaan pada hari ini diambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13 yang demikian bunyinya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat sesuatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Tema bacaan kita pada hari ini adalah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Cinta secara umum diartikan sebagai ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Misal, seorang pemuda tertarik terhadap seorang wanita, maka dikatakan pemuda itu mencintai wanita tersebut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, atau membantu dan menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang ingin dilakukan objek tersebut. Jadi dari definisi di atas, jelas bahwa cinta itu bukan sekedar kata-kata, tetapi harus disertakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan aktif yang dalam banyak hal kepada sesuatu pengorbanan. Dari bacaan kita hari ini, itu pula yang dilakukan perempuan dalam kisah yang kita renungkan hari ini. Kita memang tidak tahu identitas perempuan itu, namun yang kita tahu adalah bahwa ia datang kepada Yesus tidak dengan tangan kosong. Perempuan ini membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dalam Markus 14 ayat 5 disebutkan, perempuan ini membawa minyak narwastu, murni seharga lebih dari 300 dinar. Ini
sama dengan upah buruh di Israel selama 10 bulan kerja. Semua yang dilakukan oleh wanita itu sebagai suatu perbuatan aktif, wujud nyata cinta kasihnya kepada Yesus. Dari apa yang dilakukan wanita ini untuk mengaktualisasikan cintanya kepada Yesus yang dengan sepenuh hati, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan fokus untuk menyembah Tuhan. Dia tidak peduli dengan sikap atau tanggapan orang yang ada di sana. Dia hanya fokus untuk memuliakan Yesus. Ketika kita beribadah, seharusnya kita bertujuan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Hati dan pikiran kita hendaknya tertuju kepada Kristus. Yang kedua, perempuan itu menuangkan minyak wangi yang sangat mahal harganya, sehingga orang menyebut hal itu sebagai suatu pemborosan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus melakukan ibadah kita sebaik-baiknya. Kita memberikan waktu kita yang terbaik. Kita memuji dengan puji-pujian yang sebaik-baiknya. Kita mempersembahkan persembahan dan persepuluhan kita dengan sikap hati yang terbaik, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia datang untuk mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu murni. Pengurapan adalah suatu tanda pelantikan seseorang menjadi raja atau imam. Jadi perhatian wanita ini yang mencurahkan minyak wanginya ke atas kepala Yesus merupakan suatu pernyataan bahwa Yesus adalah Raja. Ketika kita beribadah, kita harus menyembah Yesus sebagai seorang Raja. Yesus adalah Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Sebagai anak-anaknya yang sering mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, tapi nyatanya, dalam keseharian, hidup kita tidak berpusat kepada Tuhan. Bahkan seringkali membuat Tuhan kecewa dalam hal kita berpikir, berkata, dan berbuat. Sebagai anaknya yang sudah menerima kasih-Nya terlebih dahulu, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sudah selayaknya seluruh hidup kita berpusat kepada Tuhan dengan cara bersyukur dan mencintainya dengan sepenuh hati, dengan cara memberikan yang terbaik, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia sebagaimana yang dilakukan perempuan dalam bacaan hari ini. Selamat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mengawali kehidupan kami dengan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami ingin belajar dari perempuan dalam bacaan ini yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah kami pun di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, di dalam kehidupan kami dapat melakukan semuanya itu untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Baik sikap kami pada saat kami beribadah, pada saat kami berbuat di dalam perilaku kami, menempatkan Engkau sebagai Bapa, sebagai Raja, yang boleh menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kami, agar kami boleh dapat menjalani semua kegiatan dan aktivitas kami di dalam pimpinan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan itu ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.